Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lera Novianti, kelas manajemen reguler C dengan NIM 34022210072. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-14. Untuk yang pertama yaitu korelasi dan regresi. Di sini sudah ada tabel kualitas pelayanan pramuniaga X1 dan jumlah pembeli Y. Untuk mengisi korelasi, langsung saja klik data analis, lalu klik correlation, lalu untuk input range kita blok semua tabel. Lalu untuk label in first row checklist, untuk output range klik korelasi, lalu oke. Untuk hasilnya seperti ini. Jumlah pembeli Y yaitu 0,40. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan meningkatkan jumlah pembeli. Untuk yang selanjutnya yaitu ada regresi. Untuk menghitung regresi, klik data analis, lalu klik regression. Untuk input Y, kita blok tabel jumlah pembeli, yaitu Y. Untuk input X range, kita blok kualitas pelayanan, tabel kualitas pelayanan pramuniaga. Untuk label kita checklist. Untuk output range kita klik di bawah regresi, lalu oke. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk R square-nya yaitu 0,1625. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Untuk yang kedua yaitu korelasi dan regresi X2 dan Y. Untuk menghitung korelasi sama seperti tadi, klik data analis, lalu correlation, oke. Untuk input range sama seperti tadi, semua tabel, blok semua tabel.
Untuk hasil korelasi X2 dan Y yaitu jumlah pembeli 0,78. Berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya yaitu regresi. Untuk regresi hasilnya seperti ini, yaitu R square-nya 0,16. Di sini artinya pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R square-nya 0,16 yang artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,9%. Untuk yang ketiga yaitu ada korelasi dan regresi X1 dan X2. Langsung saja untuk mengisi korelasi. Big data analis. Lalu correlation. Oke, untuk input range, blok semua tabel. Untuk output range, kita klik di bawah korelasi, lalu oke. Untuk korelasi X1 dan X2 hasilnya seperti ini, yaitu jumlah pengunjung 0,181. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk yang kedua yaitu regresi, sama seperti yang sebelumnya. Untuk mengisi input Y, blok tabel jumlah pengunjung, untuk input X sama juga blok semua tabel X. Untuk output, klik di bawah regresi, untuk hasil regresi X1 dan X2 yaitu R square-nya 0,0327. Artinya pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu 0,181. Untuk R square-nya 0,033. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Untuk yang keempat yaitu
untuk regresi dan korelasi berganda. Untuk menghitung korelasi dan regresi berganda sama seperti sebelumnya, klik data analis, lalu correlation. Untuk input range kita blok tabel. Untuk korelasi dan regresi, untuk korelasi berganda hasilnya seperti ini, yaitu berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk selanjutnya yaitu regresi. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk R square-nya yaitu 0,6869. Di sini artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli dapat digunakan rumus determinasi, yaitu sama dengan R 0,689 diperoleh hasil sebagai berikut 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli 47,47%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%.